Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang senantiasa setiap hari, setiap saat, setiap waktu Dia berada dalam kesibukan, sibuk mengurusi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya Rabb di alam semesta ini, yang tidak pernah merasakan yang namanya mengantuk, apalagi tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa setiap saat berada dalam kesibukan mengurusi hamba-hambanya. Ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa di dalam kita mengarungi kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, mengadakan kita di muka bumi ini bukan karena tidak ada tujuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yang bernama manusia ini adalah punya tujuan-tujuan yang sangat agung, punya tujuan-tujuan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk kita bisa bermain-main di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita hanya sekedar kita bisa menikmati makanan yang ada di muka bumi ini, hanya sekedar kita bisa memperturutkan hawa nafsu kita di muka bumi ini. Akan tetapi di balik itu ada tujuan yang sangat besar, tujuan yang sangat agung dari tujuan-tujuan penciptaan seorang manusia itu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Coba dengarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan, atau kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kita ini. Kemudian jin juga tujuannya sama. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budullah, kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi inilah tujuan penciptaan kita, dan tujuan penciptaannya juga jin. Jadi siapa saja yang dia tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, berarti dia telah keluar dari tujuan penciptaannya. Di dalam kehidupannya dia habiskan waktu hidupnya, di dunia ini hanya sekedar bersenang-senang,
hanya sekedar bermain-main tanpa dia mengetahui bahwa tujuan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia adalah untuk beribadah kepadanya. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang lari dan keluar dari tujuan penciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan manusia itu berada dalam kesia-siaan dari apa yang mereka amalkan. Apapun yang kita amalkan, kerjakan di dunia ini, maka semuanya akan membuahkan hasil, akan ada buahnya. Setiap dari kita itu merupakan seorang petani. Kita semua ini adalah petani. Namun ada petani yang beruntung dan ada petani yang gagal panen. Setiap saat kita seluruh manusia itu menanam. Dia menanam pahala, entah pahala yang baik yang dia tanam atau pahala yang jelek atau dosa yang dia tanam. Kalau dia menanam pahala, maka beruntunglah dia akan masuk surga kalau tanaman pahalanya ini banyak. Kalau dia menanam dosa, maka merugilah dia dan dia akan celaka, merugi nanti di akhirat, masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, senantiasalah kita mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa tujuan penciptaan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermain-main. Dunia ini Allah ciptakan dan kita diciptakan di dunia ini bukan untuk bermain-main saja. Akan tetapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jin. Jin diciptakan juga hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada diriku dan kepada adik-adikku sekalian bahwa kita hidup di dunia ini cuma sekali. Jangan kita habiskan waktu kita di dunia ini hanya sekedar bersenda gurau, hanya sekedar bermain-main, dan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsunya. Mari kita betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini untuk kita bisa meraih surganya, untuk kita bisa dapat memandang kepada kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, untuk kita bisa menikmati segala macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang mau beribadah kepadanya. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini. Yani kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah, dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kenabian. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga membuat hati seorang wanita bangsawan ketika itu jatuh cinta. Betul-betul dia sangat tertarik dan sampai-sampai dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kejujurannya, karena sifat amanahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kaya ketika itu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang hanya meminjam modal kepada Khadijah untuk berdagang. Dipinjami oleh Khadijah modal untuk berdagang. Namun Khadijah sangat tertarik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari segi hartanya, bukan dari segi
kedudukannya. Akan tetapi Khadijah radhiyallahu taala anha tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan budi pekertinya, karena penjagaan kehormatan dirinya yang sangat tinggi, karena sifat amanah dan kejujurannya. Ini yang akan kita bahas malam ini. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tumbuh sejak kecil dalam keadaan sehat akalnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecilnya itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Beliau sudah memiliki cara berpikir yang seperti orang dewasa. Beliau sudah mampu mengenal kebaikan-kebaikan dan mengenal kejelekan-kejelekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, adik-adikku sekalian, sejak kecil dia tidak pernah mendatangi tempat-tempat hiburan. Karena tempat-tempat hiburan itu, ketahuilah, bukan tempatnya orang-orang yang mulia. Tempat-tempat hiburan itu tempatnya orang-orang yang kadang melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangi tempat-tempat penyulap seperti yang ada di pasar-pasar. Pasar-pasar biasa di situ ada yang bawa ular. Obat mau jual, baru dia bawa ular. Ularnya katanya bisa berjoget. Sampai orang pulang pasar, ularnya tidak goyang-goyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangi tempat-tempat seperti itu. Ini terlihat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terbimbing sejak kecilnya. Sejak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbimbing. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang jelek seperti itu. Maka hendaknya ini menjadi contoh untuk kita seluruhnya, adik-adikku sekalian. Dari sekarang, dari usia kita seperti ini, kita sudah bisa hendaknya kita sudah mampu membimbing diri kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, ke tempat-tempat yang akan merusak mata kita karena melihat hal-hal yang jelek, yang akan merusak kepala kita, pikiran kita, yang akan merusak akidah kita, keyakinan kita. Para penyulap-penyulap itu kadang di antara mereka ada yang bersekutu dengan syaitan, minta bantuan syaitan para penyulap itu. Dan kadang juga mereka melakukan trik-trik yang membodohi manusia. Kadang mereka punya sihir juga. Jangan mendatangi tempat yang seperti itu. Kalau kita datangi, kita bisa terfitnah dan hati kita ini bisa terkena, keyakinan kita bisa diserang dengan keyakinan syirik. Akidah kita bisa dirusak. Ini sangat berbahaya. Seperti misalnya dukun, misalnya para orang-orang tidak normal misalnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sampaikan kepada umatnya bahwa siapa yang mendatangi orang-orang yang tidak normal ini, yaitu para penyulap-penyulap atau orang-orang yang memiliki bersekutu dengan syaitan atau para dukun, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang mendatangi dukun atau orang-orang yang tidak normal, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian, yaitu Al-Qur'an. Jadi kalau kita mendatangi mereka, berarti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah mengkafiri Al-Qur'an, mengkufuri Al-Qur'an. Kalau kita kufuri Al-Qur'an, tidak ada lagi gunanya kita katakan diri kita Islam. Sebab kita sudah melakukan amalan-amalan yang membatalkan Islam, pembatal-pembatal Islam. Ini ancaman keras dari Nabi. Siapa yang mendatangi orang seperti ini,
maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diturunkan kepada Nabi itu adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua kata Nabi, atau maknanya, makna lengkapnya seperti ini: siapa yang mendatangi orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Tidak diterima, walaupun dia sholat tidak diterima, tidak diberi pahala. 40 hari 40 malam sia-sia hidup kita, tidak diterima amalan sholat. Kalau amalan sholat tidak diterima, maka amalan yang lain pun tidak diterima. Sekedar mendatangi saja. Kemudian kata Nabi, kalau dia benarkan ucapannya orang-orang yang tidak normal itu, dukun-dukun itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an. Jadi hati-hati kita ya. Ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, dari kecilnya Nabi dia sudah jaga langkah-langkahnya. Tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang seperti itu sejak kecil. Maka kita contoh dari sekarang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak kelebihan dan kejernihan hati. Hatinya betul-betul bersih. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membodoh-bodohi temannya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menipu temannya. Hatinya senantiasa jujur. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu yang diminta oleh temannya. Misalnya temannya meminta sesuatu darinya, dia malah mengatakan tidak ada, padahal ada. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hati yang bersih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkembang memasuki masa muda dan telah menjadi dewasa, dalam keadaan terkumpul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam segala macam sifat terpuji dan tabiat yang luhur. Jadi betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam terbimbing dari kecilnya sampai beliau dewasa. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan sifat-sifat yang terpuji dan sesuai dengan nama beliau, Muhammad, orang yang terpuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul terpuji. Bahkan musuh-musuhnya pun mengagumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang tinggi dalam pemikiran yang benar dan pandangan yang lurus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga senantiasa pikiran yang positif, berpikir positif. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpikir jahat, tidak pernah berpikir kotor. Selalu berpikir tentang kebaikan, bagaimana bisa mendamaikan umat, bagaimana bisa mengarahkan umat kepada jalan-jalan kebaikan, bagaimana bisa agar supaya umat ini semuanya masuk surga. Ini cara berpikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlintas dalam pikirannya pikiran-pikiran jelek, ingin mencelakakan umat, tidak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Nabi itu terdapat tauladan yang baik, yang paling baik. Jadi ini cara berpikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jauh sekali dengan kita. Sangat berbeda dengan kita. Kita kadang apa yang kita pikirkan? Kejelekan untuk ke teman kita. Kadang kita memikirkan bagaimana supaya teman saya itu jatuh. Kadang kita biasa memikirkan saya mau membuat temanku itu susah, saya sembunyikan sendalnya. Pikiran yang nakal, pikiran-pikiran yang usil, pikiran jelek.
Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adikku sekalian, ketahuilah dari kecil sampai beliau dewasa tidak pernah berpikir seperti itu. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pikirkan adalah kebaikan untuk memperbaiki dan untuk membuat kemanfaatan kepada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam risaukan umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedihkan umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan ada umatnya yang akan celaka nanti di akhirat. Itulah kerisauan, itulah pemikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya wahyu kepada beliau, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang mendatangi Gua Hira untuk bertahanus di sana, untuk berdiam sendiri di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di sana bukan karena tidak ada tujuan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di sana itu berpikir, memikirkan umat yang ketika itu betul-betul berada dalam kegelapan. Sama sekali tidak ada cahaya bagi mereka. Berada dalam kegelapan kesyirikan, berada dalam kegelapan dosa demi dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pikirkan bagaimana cara jalan keluar untuk memperbaiki mereka. Bagaimana caranya mengeluarkan mereka dari kegelapan ini kepada cahaya. Itu yang selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pikirkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa mendatangi Gua Hira, menyendiri di sana untuk berpikir bagaimana memperbaiki umat yang telah rusak ini, umat yang berada dalam kegelapan ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi contoh puncak dalam akhlak yang mulia dan karakter yang baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memiliki pemikiran yang selalu jernih baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menjadi contoh tauladan yang terbaik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun selalu memberikan contoh-contoh yang baik, perilaku-perilaku yang baik, sehingga tidak ada yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, tidak ada yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan yang dapat membuat seorang itu celaka kalau dia mengikutinya. Seluruh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, kalau kita ikuti pasti ada kebaikan, pasti kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, jangan ragu untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu untuk mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya dalam perkara sholat, bahkan dalam perkara keseharian kita. Urusan makan misalnya, kita pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kenapa? Kalau tangan kiri ini banyak kumannya, busuk. Ini yang dipakai menggosok kotoran. Itulah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan kanan ini terjaga dari kotoran-kotoran. Jadi kalau kita mengikuti semua sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kita berada dalam kebaikan. Karena tidak ada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan itu yang dapat mencelakakan kita. Tidak ada. Pasti akan mendatangkan kebaikan. Contoh pakaian misalnya, tata caranya mandi misalnya Nabi, tata caranya tidur Nabi, kita contoh. Semuanya itu diakui oleh ilmuwan bahwa semua dari tata cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memberikan manfaat untuk kehidupan dunia kita, apalagi untuk urusan akhirat kita. Apalagi adik-adikku sekalian, di zaman ini, di umat ini, jangan harap bahwa kita akan bisa masuk surga tanpa mencontoh Nabi. Jangan harap kalau akan ada orang yang bisa masuk surga tanpa dia mengikuti Nabi. Mustahil. Tidak boleh. Tidak akan ada itu. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata Musa hidup di zamanku, maka tidak ada jalan untuknya kecuali dia harus mengikut kepadaku. Nabi Musa alaihissalam seandainya hidup di zamannya Nabi, dia pun harus mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mencontoh amalan-amalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti Nabi.
Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, tidak boleh tidak. Siapa yang tidak mengikuti Nabi maka pasti celaka, sengsara hidupnya. Jadi Nabi SAW itu selain dari beliau selalu berpikir baik, beliau pun senantiasa mencontohkan kebaikan-kebaikan. Mulai dari tata cara hidupnya Nabi SAW seluruhnya kebaikan. Mulai dari sejak bangunnya Nabi, tata cara bangunnya Nabi, apa yang Nabi ucapkan setelah bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Karena tidur itu saudaranya kematian. Ucapan-ucapan Nabi ini adalah ucapan-ucapan yang senantiasa menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat sunnah malam, kemudian salat subuh. Setelah itu Nabi mencontohkan bagaimana akhlaknya kepada keluarganya. Setelah itu Nabi mencontohkan salat sunnah duha, bagaimana Nabi melakukan muamalah kepada orang lain. Semua yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya adalah kebaikan. Ingat. Semua yang Nabi contohkan dalam kehidupannya seluruhnya adalah kebaikan. Dan jangan pernah ragu untuk mengikutinya. Karena kita tidak akan merugi, bahkan kita akan mendapatkan keberuntungan di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat yang sangat jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sangat jujur. Kemudian sifat amanah, kewibawaan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dikenal, karena kejujurannya Nabi tidak pernah dikenal satu kali pun. Tidak ada riwayat, cari semua riwayat tentang kehidupannya Nabi bisa kita cari. Satu riwayat pun tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdusta, Nabi pernah berbohong. Mulai dari sejak lahirnya Nabi sampai meninggalnya, Nabi tidak pernah berbohong. Kita dalam sehari berapa kali berbohong? 2, 3, 10, 100, tidak bisa dihitung. Banyak bohongnya kita. Nabi dari kecilnya sampai beliau wafat tidak pernah berbohong. Sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, karena beliaulah orang yang paling jujur. Kemudian sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi. Apa itu amanah, adik-adikku sekalian? Apa itu amanah? Kepercayaan yang dititipkan sama orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling amanah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menzalimi hartanya orang. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalai dari menunaikan amanahnya orang, amanah yang dititipkan kepadanya. Kemudian kewibawaan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kewibawaan, sangat berwibawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki keberanian yang sangat tinggi. Nabi adalah manusia yang paling pemberani. Adik-adikku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemberani. Coba lihat, adakah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlah pasukannya Nabi lebih banyak dibanding jumlah lawannya? Tidak pernah. Tidak pernah tercatat dalam sejarah satu peperangan pun yang Nabi ikuti jumlah pasukannya lebih banyak dari jumlah musuhnya. Perang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan
semasa Islam. Perang apa? Perang Badar. Berapa jumlahnya kaum muslimin dan berapa jumlahnya kaum musyrikin? 3:10. 3 orang ini melawan 10 orang. 300 banding 1000. Kaum muslimin hanya 300, sementara kaum musyrikin 1000. Coba kalau Nabi bukan seorang pemberani, maka tentulah dia sudah lama kabur. Akan tetapi Nabi SAW itu adalah seorang pahlawan, tidak pernah gentar terhadap musuh. Pemberani. Ya, Saung ya, pemberani. Jangan takut terhadap musuh. Kita mencontoh Nabi kita. Nabi kita bukan seorang pengecut. Nabi kita adalah seorang pemberani. Jadi kalau ada yang pengecut, berarti dia tidak mencontoh Nabi SAW. Tetapi berani dalam kebenaran, jangan berani dalam perkara kejelekan. Berani mencuri misalnya, berani merampok, ini bukan pemberani namanya. Tetapi pemberani itu adalah siap menjalani kebenaran apapun yang terjadi, meski manusia seluruhnya membencinya. Kalau dia yakin itu adalah kebenaran yang dicontohkan oleh Nabi, maka kita ikuti. Tidak usah pedulikan akan ada orang yang menjelek-jelekkan kita, akan ada orang yang membenci kita, akan ada orang yang mencemooh kita. Tidak usah pedulikan. Yang jelas itu adalah sebuah kebenaran yang dicontohkan oleh Nabi. Kita harus berani menjalaninya. Ini namanya pemberani. Ya, Nabi seorang pemberani. Kemudian Nabi SAW adalah seorang yang memiliki sifat adil yang sangat tinggi, sangat adil, manusia yang paling adil. Mau lihat contohnya, Nabi SAW adalah manusia yang paling adil. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya mulia. Nabi katakan, andai kata anakku Fatimah bintu Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Nabi sendiri yang akan potong tangannya andai kata anaknya Fatimah itu mencuri. Coba lihat sifat adilnya Nabi SAW. Biasanya orang itu kalau dia seorang pimpinan, kalau ada dari keluarganya atau ada dari orang yang dia cintai bersalah, dia tutup-tutupi kesalahannya. Ini tidak adil. Bukan sifat yang jujur, bukan sifat yang adil. Tetapi Nabi tidak begitu. Kalau keluarganya Nabi, orang tercintanya Nabi, kalau dia tetap bersalah, maka tetap Nabi akan hukum. Dan hukumannya tidak tanggung-tanggung. Hukumannya akan disamakan dengan hukuman orang lain. Mencuri, potong tangannya. Coba lihat sifat adilnya Nabi SAW. Tauladan kita, inilah tauladan kita yang terbaik. Oleh karena itu jangan pernah kita menjadikan selain Nabi SAW itu sebagai fans kita. Tidak usah punya fans yang lain. Cukup kita, fans kita adalah Nabi SAW. Contoh terbaik kita adalah Nabi SAW. Tidak usah kita fans sama artis-artis yang tidak ditahu apalagi akhlaknya yang jelek. Kita harus senantiasa mencontoh dan mencintai Nabi SAW dan menjadikan beliau sebagai fans kita. Seseorang yang betul-betul kita cintai. Ya. Orang itu kalau dia punya fans dari kalangan artis-artis, akan terlihat dia akan senantiasa mengikuti gaya-gayanya, cara berpakaiannya. Dan orang-orang yang mencintai Nabi juga akan terbukti. Dia akan senantiasa mengikuti Nabi SAW dari gaya berpakaiannya dan dari akhlak-akhlaknya, ya. Iya. Jadi kita pakai baju-baju muslim ini, pakai kurung besar begini, ini termasuk salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Kita mencontoh Nabi dalam
berpakaian muslim. Kemudian masih banyak lagi adik-adikku sekalian sifat-sifat mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita terlalu jelaskan panjang lebar karena waktu yang membatasi, dan kita akan membacakan yang secukupnya untuk malam ini. Kemudian selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat kebijaksanaan, sikap menjaga kehormatan diri, punya sifat zuhud, qanaah, santun, sabar, mudah bersyukur, dan memiliki rasa malu yang tinggi, menepati janji, rendah hati, dan suka nasihat menasihati. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.